Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Robianto, dari SMP Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 semester ganjil. Untuk memulai pembelajaran, jangan lupa nanti kamu mengisi absensi daftar hadir ya. Siapkan bukunya, alat tulisnya, buku paket, ya, supaya pembelajaran kita nanti bisa berjalan dengan baik. Mari kita awali pertemuan kita dengan kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga bisa mengubah kita ke depan menjadi lebih baik. Baik untuk diri kita, keluarga kita, bangsa, negara, dan agama. Berdoa menurut agama atau kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai, terima kasih. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Hari ini kita akan mencoba menganalisis sistem presidensil. Ya, kita akan mencoba melihat sistem presidensil di kita. Ya. Nah, apa yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini? Ada 4 yang ingin kita capai. Pertama adalah menghargai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab pada pembelajaran ini. Yang ketiga, menganalisis sistem pemerintahan negara Republik Indonesia dengan benar. Kemudian menyusun laporan atau telah tentang pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab. Ya, itu yang ingin kita capai. Ya. Nah, pada pembelajaran kemarin kita sudah melihat bahwa Indonesia menganut presidensil. Presidensil itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 4 dan pasal 17. Pasal 4 mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Di pasal 17 antara lain diatur bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Menteri-Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian Menteri-Menteri itu membidangi masalah tertentu. Kemudian untuk mengubah dan sebagainya, kementerian itu diatur dalam undang-undang. Nah, kita akan mencoba melihat itu, ya. Nah, di sini akan Bapak tampilkan dan mari kita lihat bersama-sama Presiden Joko Widodo melantik menteri. Tapi ini pada tahun 2014 ya, kita lihat ke belakang nggak apa-apa ya. Kita akan memperhatikan atau menyaksikan bersama-sama video atau cuplikan video pelantikan Kabinet Kerja pada tahun 2014 ya. Masa pemerintahan 2014 sampai 2019. Oke, kita perhatikan ya. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 121 P tahun 2014 tentang pembentukan kementerian dan pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang pembentukan kementerian dan pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019. Kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 masing-masing. 1. Saudara Tejo Edi Purdiatno, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2. Saudara Sopyan Jalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Saudara Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 4. Saudara Indroyono Susilo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. 5. Saudara Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. 6. Saudara Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri. 7. Saudara Retno Lestari Priyansari Marsudi, Menteri Luar Negeri. 8. Saudara Ria Mijar Riakudu, Menteri Pertahanan. 9. Saudara Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama. 10. Saudara Yasona H. Laoli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Saudara Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan. 12. Saudara Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sudah menyaksikan cuplikan video pelantikan Kabinet Kerja. Ya. Nah, dari video tadi, coba kamu jawab 3 pertanyaan ini. Ya, 3 pertanyaan. Pertama, apa dasar hukum Presiden mengangkat dan melantik para menteri? Ya, itu dasar hukumnya apa? Ya. Kemudian yang kedua, coba kamu tuliskan 5 menteri yang dilantik. Dan apa jabatannya, maksudnya sebagai menteri apa gitu ya. Jadi kamu tuliskan 5 menteri dan sebutkan jabatannya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga, kita mengandai-andai ya, apa yang akan kamu kerjakan, apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah Ibu Retno Lestari Marsudi, salah satu menteri yang dilantik oleh Bapak Presiden, itu Menteri Luar Negeri, yang menjabat Menteri Luar Negeri. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Ya, nah kerjakan ini ya. Nah, tapi sebelum mengerjakan itu, kita lihat video berikutnya, yaitu ada penggantian ya, atau ada pergantian sejumlah menteri. Nah, video ini akan ditampilkan berita tentang pergantian sejumlah menteri itu. Ya, mari kita saksikan bersama-sama. 9 posisi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid 2 digantikan. Presiden Jokowi memutuskan mengganti 9 menteri dalam Kabinet Kerja. Pengumuman ini disampaikan Presiden di Istana Negara Jakarta pukul 11 siang. Usai melantik 9 menteri baru, Presiden menggelar sidang perdana Kabinet Kerja Jilid 2. Berikut nama menteri yang diganti. Menteri Pemberdayaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi digantikan Asman Abnur. Asman merupakan politisi PAN. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan digantikan Muhadjir Effendi. Sebelum terpilih menjadi menteri, Muhadjir adalah mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Menko Maritim Rizal Ramli digantikan Luhut Panjaitan. Sebelumnya, Luhut menjabat sebagai Menko Polhukam. Menteri ESDM Sudirman Said digantikan Archandra Tahar. Alumni ITB tersebut adalah Presiden Direktur sebuah perusahaan minyak di Amerika Serikat. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan digantikan Budi Karya Sumadi. Budi Karya adalah Direktur Utama Angkasa Pura II dan pernah menjadi Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol. Menteri Perindustrian Saleh Hussein digantikan Airlangga Hartarto yang merupakan politisi Partai Golkar. Menteri Perdagangan Thomas Lembong digantikan Enggar Tiasto Lukito. Selain menjadi politisi Partai Nasdem, Enggar Tiasto adalah pengusaha, mantan anggota DPR, dan pernah menjabat Ketua Real Estate Indonesia. Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar digantikan oleh sesama kader PKB Eko Putro Sanjoyo. Eko adalah Presiden Direktur PT Sirat Produce Tbk. Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyid Baldan digantikan Sofyan Jalil. Ya, sudah kita saksikan bersama berita tentang pergantian sejumlah menteri pada Kabinet Kerja. Ya, nah dari video ini coba kamu jawab 3 pertanyaan ini. Ya, pertama, ya, apa dasar hukum
Presiden Joko Widodo mengganti para menteri dan mengangkat penggantinya. Jadi ada sejumlah menteri yang diganti, kemudian mengangkat penggantinya. Nah, apa dasar hukumnya? Ya. Kemudian yang kedua, coba kamu tuliskan 3 menteri yang diganti dan siapa penggantinya. Jadi yang diganti siapa penggantinya. Nah, yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap sejumlah menteri yang diganti? Baik, demikian apa yang menjadi pertemuan kita hari ini. Kamu dalam menjawab soal ini kamu boleh bertanya dengan temanmu, boleh saling bertanya, kerjasama boleh, ya. Tapi jawaban tidak boleh sama persis. Tidak boleh sama persis. Harus berbeda sesuai dengan pendapat masing-masing. Lalu boleh diskusi, ya. Baik, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan ini dengan kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tetap terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, memakai masker jika keluar rumah, dan hindari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.